Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Kilauan Senja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pabrik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Terkadang dunia ini sangat kejam, sama seperti dengan hidupku. Awal kusangka membawa kebahagiaan bersama-sama pulang ke kampung, membawa kesuksesan masing-masing. Tapi tidak sama dengan yang diinginkan. Perlahan tapi menyakitkan, semua pergi meninggalkan. Semoga saja aku mampu bertahan hingga ke garis finishnya. Rasanya sudah sebulan lebih aku bekerja di pabrik kompor ini. Namanya PT Nusa Jaya, nama karangan. Tapi rasa betah yang sesungguhnya belum kumiliki. Aku ingin pulang, tapi tidak. Aku harus bekerja untuk ibu dan adikku di kampung. Ditambah sedikit ngeri saat karyawan meninggal seminggu yang lalu dengan mata melotot ketakutan. Tapi aku bersyukur ketidakbetahan ini bisa terobati oleh keempat sahabatku, Arsena, Wiwi, Nadia, dan Melati. Di antara mereka hanya aku dan Melati yang paling muda. Umur kami 19 tahun. 2 tahun lalu tamat SMA, kami tidak melanjutkan kuliah terhalang oleh biaya. Nadia 22 tahun. 4 tahun lalu tamat SMA. Sedangkan Arsena dan Wiwi 24 tahun, hanya tua beberapa hari kata mereka. Kami tahu di sini sedang menerima karyawan dari Arsena dan Wiwi. Awalnya kami melamar kerja lewat online, akhirnya kami pun diterima. Kami sama-sama pekerja pertama. Tapi Arsena dan Wiwi, tempat tinggal mereka tidak jauh dari pabrik ini, hanya memakan waktu 2 jam saja. Lalu mereka memilih tinggal di kosan seperti kami. Berbeda dengan kami. Walaupun umur kami berbeda jauh, tapi panggilan kakak atau adik tidak kami gunakan. Kalau nama lebih asik bukan? Tapi aku, Nadia, dan Melati berbeda bidang kerja dengan Arsena dan Wiwi. Tapi aku tidak tahu apakah mereka merasakan hal yang sama denganku atau sebaliknya. Sudah beberapa kali aku menyesuaikan diri ini, tapi tetap saja tidak bisa. Aku dan keempat sahabatku bekerja di PT ini hanya sebagai karyawan biasa. Tapi gajinya lumayan besar, cukup untukku dan untuk keluargaku di kampung. Hari ini kami harus mengimpor kompor ke provinsi lain. Walaupun gajinya besar, tapi kerjaannya membuatku mengeluh. Tapi dalam hati kecil ini. Tepat pukul 5.28 waktu Indonesia Barat, barulah kerja kami selesai. Kami pun pulang ke kosan. Tidak jauh beda dengan Arsena dan Wiwi, tapi mereka sedikit menunggu kami. Kami pulang dengan menggunakan 3 motor, aku dan Nadia, Arsena dan Wiwi, Melati sendiri. Cukup pemberani iya. Seperti biasa saat kami telah sampai langsung mandi, sholat maghrib dulu, memasak, barulah makan. Tidak membutuhkan banyak waktu, kami selesai makan, langsung menuju kamar. Kami tidur satu kamar yang berukuran besar, tapi kasurnya cukup untuk kami sendiri-sendiri. Capek banget ya hari ini, ucap Melati. Iya, jawab Nadia. Kami hari ini tidak terlalu sulit kerjaannya, jawab Arsena. Beruntung kalian, jawabku pula. Beruntung tidak beruntung, Jess, sela Wiwi pula. Aku hanya menanggapi dengan terkekeh pelan saja. Jess, pinjam 1 bantal, aku tidak cukup 2 bantal, kata Nadia pula. Terus aku mau pakai apa? Ya sudah ini, tapi kali ini saja, jawabku sambil memberikan bantal guling kepadanya.
Kau ini Nat, kata Melati. Tahu nih Nadia, jawab Arsena. Pagi pun menyapa, kami pun langsung bersiap untuk kembali bekerja ke pabrik itu seperti biasa. Dari situ pula, kami kembali berpisah dengan Arsena dan Wiwi. Tepat pukul 12 siang, kami berhenti dulu untuk makan. Semua karyawan berhamburan keluar dari pabrik menuju restoran di seberang sana. Tapi kami masih santai saja dulu, takut tidak kebagian kursi. Lagi pula kami menunggu Arsena dan Wiwi yang belum datang. Cukup lama kami menunggu. Assalamualaikum, sorry lama, ucap mereka. Waalaikumsalam. Lama amat sih, gerutu Nadia tampak kesal. Iya, aku udah lapar nih, seloroku pula. Emang kalian kenapa lama? Tanya Melati. Tadi Arsena lihat kakek-kakek tua pakai baju hitam, jawab Wiwi. Serius? Terus? Iya, awalnya aku kasihan, kok kakek-kakek ada di tempat seperti ini. Lalu aku hampiri, tapi hilang kakek tua tadi, jelas Arsena. Serem amat sih. Sudahlah, lain kali jangan dihampiri, jawab Nadia. Kami seolah tahu maksudnya itu. Ayo, kita pergi ke restoran, aku udah lapar nih. Ucapku mencoba mengusir hawa mistis yang kami alami bersama, apalagi bulu kuduku sudah meremang. Selesai makan, kami pun kembali lagi ke pabrik melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Tepat pukul 5.30, pekerjaan kami yang hampir selesai berhenti karena ada kegaduhan di bidang kerja Arsena dan Wiwi. Semua karyawan berlari menuju ke sana. Kami pun ikut-ikutan penasaran juga. Saat di pertengahan jalan, kami berpapasan dengan karyawan sama bidang kerja dengan kami yang tadi ikut-ikutan melihat dan sekarang malah menjauh. Ada apa sebenarnya? Maaf mbak, boleh tanya? Ucapku sengaja dengan panggilan itu karena namanya aku tidak tahu. Oh, itu ada orang meninggal, jawab mbak itu. Siapa? Tanya Melati. Kami tampak panik, ditambah di situ kan ruangan Arsena dan Wiwi. Kalau tidak salah namanya Arsena, jawab mbak tadi. Kami dibuatnya bungkam. Apa benar yang dimaksudnya Arsena sahabat kami? Tanpa pikir panjang kami pun menuju ke sana tanpa berpamitan dengan orang tadi. Saat kami di sana, kami pun masuk ke dalam kerumunan. Tampak semua orang memberi jalan untuk kami. Saat sampai di tempat tujuan, bagai disambar petir saat melihat kejadian di sana. Seorang wanita yang sedang menangis sesegukan dan di pangkuannya terdapat seorang wanita tidak berdaya. Aku, Nadia dan Melati langsung memeluk Arsena dan Wiwi. Tapi apa boleh buat, Arsena sudah tidak bernyawa lagi. Ya Allah, aku sangat sakit. Arsena, tangis kami histeris. Tampak semua orang memaklumi kami karena mereka tahu kedekatan kami berlima. Arsena udah ninggalin kita, jawab Wiwi di sela isak tangisnya. Sebenarnya apa yang terjadi, Wi? Tanya Melati. Enggak tahu. Tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Aku pun menoleh. Udah dek, mayat teman kalian mau dikirim ke keluarganya, jawab lelaki itu. Aku membawa ketiga sahabatku menjauh dari situ. Kalian yang sabar ya, ucap Pak Fandi. Ia pemilik pabrik ini. Kalian pulang saja dulu, kerjanya belum selesai, lanjut besok pagi saja, titah Pak Fandi lagi. Oke Pak. Tanpa berbicara kami pun langsung pulang. Ingin sekali hati ini mengantar jenazah sahabatku itu, tapi apa boleh buat, susah untuk dijelaskan. Pagi hari kami bekerja seperti biasa. Meski kesedihan masih meliputi, ingin sekali aku ikut yasinan di rumah Arsena, tapi kata Pak Fandi, ia sedang membutuhkan kami. Ingin sekali bibir ini bertanya kepada Wiwi tentang kematian Arsena, tapi melihat kondisinya seperti itu, aku urungkan niatku, nanti saja atau besok. Bahkan tidak usah. Tapi saat kami bekerja, semua karyawan di sini biasa saja tentang kematian semalam. Aneh, benar-benar aneh. Nat, Mel, kok orang di sini biasa saja tentang kejadian semalam? Tanyaku, mereka hanya mengiyakan. Kami masih fokus dengan pekerjaan. Tapi dengar-dengar kata Mbak, kejadian seperti semalam itu sudah biasa. Mereka anggap angin lalu saja, jawab Melati pula.
Dari mana kau tahu tentang gosip murahan itu? Tanya Nadia. Aku pun sama dengannya seolah tidak percaya. Dari Mbak semalam yang kita tanya, jawab Melati. Kami hanya manggut-manggut. Memang benar, Melati dengan wanita itu terbilang dekat. Mungkin karena kerja mereka yang selalu ditugaskan berdua. Kalian ngurumpi apa ya? Sambung wanita yang kami bicarakan itu. Kalau tidak salah namanya Sisil. Kami ngurumpi kenapa orang di sini biasa saja tentang kejadian semalam. Jawab Nadia tidak sungkan-sungkan lagi. Oh, kejadian seperti itu sudah menjadi tradisi di sini. Anggap saja angin lalu. Jika kita tidak ingin bernasib sama, banyak-banyak berdoa minta perlindungan. Jelas Sisil. Kami cukup tertarik dengan cerita Sisil ini. Aku pun bertanya kepada Sisil. Ia menjawab dan menjelaskan setahunya. Dia juga menjelaskan bahwa dulu ia kesini dengan sahabatnya. Setelah 1 tahun kejadian tidak terduga terjadi. Sahabatnya itu meninggal dalam keadaan basah kuyup. Serem juga nih pabrik, ucap Nadia. Aku juga takut. Belum lagi aku melanjutkan ucapan, kami sudah mendengar deman seseorang. Setelah dilihat, ternyata Pak Fandi. Ya Allah, bisa dipecat kami. Apa ia mendengarnya? Pak, bisa saya bantu? Tanyaku membuang rasa canggung ini. Ada. Apa Pak? Tanyaku lagi. Kamu Sisil, kembali ke pekerjaanmu dan kalian lanjut kerja lagi, tegur Pak Fandi. Mungkin Pak Fandi tersinggung dengan ucapan kami mengenai pabriknya. Kalau iya, kenapa marah? Untung saja hanya teguran, jangan sampai aku dipisahkan dengan Nadia dan Melati. Bisa mati aku. Ada suara nada sambung telepon, buru-buru ku angkat. Ternyata adikku kelas 4 SD laki-laki. Waalaikumsalam. Sedikit ku speakerkan agar mudah aku mendengar suara di seberang sana. Ibu mau bicara kak? Ya udah jangan lama-lama ya, kakak mau kerja, jawabku pula. Kamu baik-baik aja Jesslyn. Seketika air mataku menetes mendengar suara ibu. Tapi ku hapus cepat-cepat dengan Nadia dan Melati melihatku. Apalagi Pak Fandi pun ikutan melihat adegan ini. Iya bu, Jess baik-baik saja. Udah dulu ya bu. Ya udah. Langsung dimatikan oleh seberang telepon. Kusimpan lagi benda yang berukuran sekitar 8 inci itu. Seiring berjalannya waktu, kini sudah hari ke-7 Arsena meninggal. Kesedihan tidak lagi menghantui kami. Sudah kami ikhlaskan ia pergi. Itu lebih baik kan? Dan selama itu pula, pabrik ini selalu saja ada orang meninggal tidak wajar. Terkadang dengan tercekik leher dan banyak lagi. Hari ini Sisil datang lagi di meja kami. Sudah aku katakan padanya, nanti Pak Pandi lihat. Tapi ia tetap tidak mau pergi. Bisa-bisa dipecat kami. Lagi-lagi ia membawa berita tentang karyawan yang pindah 2 hari lalu sudah menjadi gila. Tapi keluarganya belum memberikan ke rumah sakit jiwa. Kami bertiga menggidik ngeri, membayangkan apa yang dikatakan Sisil ini. Tidak lama kemudian ia pun berpamitan, ingin pergi ada kerjaan katanya. Parah, datang bawa gosip aja, kataku. Akhir-akhir ini selalu saja terjadi hal mistis di pabrik ini. Ada yang meninggal, ada yang pingsan, tapi setelah sembuh tidak akan menjadi normal lagi. Kali ini kami ngerumpi lagi, karena Pak Fandi akhir-akhir ini ia memang sibuk, jadi dia tidak akan mengawasi kami lagi. Kembali Sisil membawa berita tentang kematian karyawan yang gila itu. Kami semakin dibuatnya ngeri. Sisil pun bercerita tentang Kak Rasi, karyawan bidang sebelah, bahwa Kak Rasi melihat seorang wanita sendirian. Setelah dihampiri, alangkah kagetnya ia saat melihat wajah wanita itu datar tanpa bentuk. Kak Rasi pun lari tunggang langgang. Terus bagaimana dengan Kak Rasi? Kalau itu aku nggak tahu, jawab Sisil. Serem banget ini pabrik. Kami semua terdiam, mungkin pikiran kami sama saat ini. Hingga pada akhirnya lamunan kami diberhentikan oleh suara berat milik Pak Fandi. Kami melongo tertangkap basah yang kedua kalinya. Kalian selalu saja ngerumpi. Kerja dong, saya menggaji kalian, ucap Pak Fandi sedikit membentak. Maaf Pak. Maaf.
Saya akan memindahkan kalian. Kamu Jesselyn, pindah ke bagian sana menggantikan Rasi. Aku dibuatnya terdiam bungkam. Tapi Pak, tidak ada tapi Jesselyn. Dan bayarannya tentu lebih besar. Mendengar itu aku sedikit tersinggung. Emangnya dia anggap aku mata duitan yang bisa diatur oleh duit. Pak, kalau Bapak ingin memindahkan saya, silakan. Tapi jangan bawa-bawa yang namanya bayaran. Jawabku pula. Masih untung dia bos, kalau tidak. Pak Fandi hanya diam seolah tidak menanggapi ucapanku. Aku sangat kesal dengan orang tua ini. Mulai saat ini aku harus mandiri. Pagi harinya aku harus bekerja menggantikan posisi Kak Rasi. Meski bayarannya lebih besar, aku tetap saja tidak suka sendirian. Kata Pak Fandi, kerjanya tidak sesulit sebelumnya. Apa maksudnya menghukum? Memindahkan tapi di tempat yang lebih baik. Sudahlah, Jesselyn fokus dengan kerja saja. Dengan perlahan aku masuk ke dalam ruangan yang lebih besar. Meski begitu hawa mistis tetap kurasakan. Aku disambut oleh seorang wanita rambut sebahu. Kau Jesselyn ya? Sapanya. Iya, jawabku dengan senyum tipis. Kau Jesselyn, kursimu di situ. Aku dikagetkan dengan suara yang datang tiba-tiba, hampir copot jantungku. Setelah kulihat sumber suara itu, ternyata berasal dari seorang laki-laki kurus tinggi berkulit hitam manis. Terima kasih Kak, ucapku. Emang umurmu berapa? Tanyanya seperti tidak terima aku panggil kakak. 19 tahun. Tampak ia mengangguk pelan. Oh. Aku pun langsung duduk di kursi yang ditunjukkan oleh lelaki tadi. Kulihat di sampingku seorang lelaki yang sudah cukup tua. Kau Jesselyn ya? Aku Ardi. Tapi kau muda sekali. Kau bisa memanggilku paman, ucapnya. Hai juga paman, jawabku. Ku selidiki lewat pandangan orang yang bernama Ardi ini. Sepertinya muda akrab dengan orang baru. Seiring berjalannya waktu, kini sudah hari ketiga aku bekerja di sini. Selain gajinya lebih besar, kerjanya pun tidak sesulit yang dulu. Kerja di bidang ini lebih sering menggunakan laptop. Aku pun tidak terlalu pandai bermain laptop, hanya tahu sedikit saja. Itu pun aku belajar saat ujian nasional SMA. Seragamku pun berbeda dari Nadia, Melati, dan Wiwi. Meski begitu, mereka tidak iri hati pada aku. Aku sayang mereka. Aku pun sudah bisa menyesuaikan diri di bidang ini. Orangnya ramah-ramah. Tapi ada seseorang lelaki kurus tinggi yang menunjukkan kursiku dulu. Ia terlihat cuek denganku. Bukan hanya denganku, tapi dengan karyawan lain. Siang perlahan sudah ingin berganti malam. Sedikit kulirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Sudah menunjukkan pukul 5.28 waktu Indonesia Barat. Kerjaku sedikit lagi. Jess, aku pulang dulu. Kerjaku sudah selesai, ucap wanita berambut sebahu itu. Oke, baiklah. Perlahan semua karyawan yang berjumlah 8 orang di bidang ini sudah pergi pulang. Kini aku, Paman Ardi, dan lelaki kurus tinggi itu. Orang-orang memanggilnya Mahendra. Itu pun belum pasti. Aku tetap fokus dengan kerjaku, tapi kefokusanku terhenti ketika seseorang lewat tepat di sampingku. Sialan, dia membuatku kaget. Ia pun melangkah meninggalkanku. Hingga yang terakhir Paman Ardi. Kau belum selesai ya? Paman tunggu saja, ucapnya. Tidak usah Paman, jawabku tanpa menoleh. Tidak baik kau sendirian di sini, ucapnya lagi. Kulihat di sekeliling tempat ini tampak sudah gelap, bahkan hawa mistis sangat kurasakan. Sangat berbeda di siang hari. Gak usah Paman, Jesselyn berani kok, jawabku pula. Pesan WhatsApp masuk dari HP-ku, ternyata Nadia. Katanya mereka pulang duluan. Aku lama sekali. Motor mereka tinggalkan satu untukku. Hanya kata oke yang kukirim. Itu kan temanmu pulang duluan. Setelah Paman Ardi, ternyata ia pun melihat pesan ini. Gak usah Paman, istri Paman pasti nungguin, jawabku meyakinkan. Paman Ardi pernah bercerita bahwa ia sampai sekarang belum mempunyai anak. Oke siap, ini langsung pulang, jangan kemana-mana, ingat, jawabnya seolah mengancamku. Akhirnya selesai juga, ucapku menyusun kertas-kertas yang berserakan di mejaku hingga rapi.
Selesai itu aku pun melangkah menuju pintu. Tapi saat baru beberapa langkah, bruk, benda di sana terjatuh. Ditambah di dinding itu ada bayangan. Pasti di sebalik meja itu ada orang. Rasa penasaran ini memuncak. Siapa di situ? Teriakku, tapi tidak ada jawaban. Mataku menyapu di sekeliling tempat ini, sangat serem rasanya. Krik. Ku cari sumber suara itu, ternyata berasal dari seekor jangkrik. Apa mungkin ada binatang seperti itu di sini? Bruk. Sekali lagi, vas bunga terjatuh. Apa ada orang di sana? Teriakku. Perlahan aku menuju ke situ, tapi baru 3 langkah aku sudah merasakan benda menyentuh bahuku. Dek, aku kaget bukan main. Mau kemana? Terdengar suara itu. Saat kulihat, ternyata lelaki kurus tinggi itu. Tapi kenapa ia ada di sini? Itu mungkin sekarang lebih baik kau pulang, potongnya. Ya sudah, tapi kamu. Aku tentu pulang, tidak mungkin tidur di sini, ucapnya meninggalkanku. Buru-buru ku kejar ia setelah ku tutup pintu yang besar itu. Kau tadi modus ingin memegangku ya? Tanyaku. Enak saja kau bilang, aku tadi menggunakan buku ini, ucapnya. Aku seketika dibuatnya bungkam. Tancap gas motor metik merahku meninggalkan manusia satu ini. Setelah sampai di rumah, aku pun disambut oleh Melati. Ia menyuruhku untuk mandi lalu makan bersama. Sekarang kami sudah berada di kasur masing-masing, seperti apa yang dilakukan orang saat berkumpul dengan sahabatnya. Mereka mengeluh sepi, tidak ada aku saat kerja. Ada cowok yang bisa digebetin gak, Jess? Tanya Wiwi. Enggak, Wi, soalnya aku gak ada yang akrab dengan lelaki. Hanya Paman Ardi saja, jawabku. Paman Ardi siapa? Tanya Nadia. Aku pun menjelaskan pada mereka tentang Paman Ardi setauku. Kenapa nggak kamu gebetin? Sela Melati. Kamu ini Mel, dia udah punya istri, ucapku. Kami hanya tertawa lepas, hingga akhirnya kami pun tiba di alam mimpi masing-masing. Hari ini kami kembali transfer uang ke keluarga, meski begitu kerja tidak berhenti. Kini kami pun sudah sampai di pabrik yang luas, panjang, bertingkat itu. Tapi sayang, pabrik itu terlihat sangat gelap, kurang cahaya. Bagi aku yang tidak suka gelap ini, perlahan kakiku melangkah menuju ruang kerja bidangku. Sangat berbeda saat di malam hari, tapi hawa mistis tetap kurasakan. Mereka menyambutku dengan ramah, tapi berbeda dengan lelaki kurus tinggi itu. Ia tidak menggubris kedatanganku. Ia tetap fokus dengan kerjanya. Sudahlah, mungkin ia memang manusia fokus. Sedikit kami berbicara dengan Paman Ardi, bahwa ia ingin mempunyai sosok anak sepertiku. Aku hanya berkata, anggap saja aku anaknya, tidak susah kan? Hingga akhirnya datang Pak Fandi. Aku semakin grogi saat ia menuju mejaku. Jesselyn. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Justru sebaliknya, saya ingin bertanya, apa kamu nyaman dengan laptop itu? Kalau tidak bisa, saya cari yang baru, ucapnya. Aku tersentak kaget. Tidak usah Pak, ini sudah nyaman, jawabku. Pantas saja, kita memang satu selera. Apa-apaan Pak Fandi pakai ngomong seperti itu. Apalagi semua karyawan menonton kami kecuali lelaki kurus tinggi itu. Bukan niat mencuri pandangan, tapi mejanya memang di depanku. Apa yang kalian tonton? Tegur Pak Fandi. Semua karyawan melanjutkan kerja mereka. Setelah Pak Fandi pamit pergi, baru aku menghembuskan nafas lega. Pak Fandi suka dengan Jesselyn, ejek mereka. Sungguh aku tidak pernah terpikir. Cocok gak ya? Soalnya umur mereka jauh beda. Dicocok-cocokin aja. Seperti itulah ocehan mereka. Aku hanya bungkam. Sudah, kata Paman Ardi. Semuanya diam, mungkin mereka menghormati Paman Ardi sebagai yang paling tua. Kami lanjut kerja lagi. Jesselyn, kamu dengar gak? Ada kegaduhan di sana, ucap Paman Ardi. Setelah diselidiki memang benar ada suara. Bukannya itu dari ruangan Nadia dan Melati. Iya Paman, lihat yuk. Alah, paling juga ada korban lagi.
Sela Mahendra. Lewat isyarat mata, aku dan Paman Ardi langsung menuju ke sana, tidak memperdulikan Mahendra. Setelah sampai, aku langsung masuk ke dalam kerumunan itu. Untung saja tubuh ini kecil, jadi bisa menyusup-nyusup. Setelah sampai, aku tidak menemukan sosok Melati dan Nadia, tapi orang tergeletak tidak berdaya. Memang ada perasaan ini jadi panik. Aku langsung keluar dari kerumunan itu menemui Pak Ardi. Jesslyn, aku langsung mendengar suara Nadia dan Melati. Ya Allah, terima kasih engkau masih melindungi sahabatku. Kami langsung berpelukan. Kita janji ya, jangan ninggalin, ucapku. Oke, hanya dijawab oleh Nadia. Aku langsung memperkenalkan Paman Ardi dengan mereka. Paman Ardi memang hebat, mudah bergaul dengan orang baru. Aku tetap fokus memainkan laptop di depanku. Hari ini kerjaku cukup sibuk, apalagi jam 1.45 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ke pelabuhan mengimpor kompor lagi. Setelah kerjaku selesai, tiba-tiba aku melihat Mahendra. Ia membalikan kursinya hingga tepat di depan mejaku. Ini data-data nanti yang harus kau isi. Ia menyerahkan map berwarna hijau, aku pun menerimanya. Lembar demi lembar kubuka. Tujuanku mempelajari agar nanti aku mudah mengisinya. Lalu kulirik Mahendra. Ia mengulurkan tangannya, aku hanya membalasnya singkat. Bagaskara Mahendra. Jesslyn, tapi namamu cukup ribet, aku harus manggil apa? Tanyaku meminta persetujuan. Kau kira namamu tidak ribet? Terserah. Ketusnya langsung membalikan kursinya ke depan. Sayang pedas ucapan orang ini. Rasanya telinga ini berapi-api. Sekarang sepertinya sudah mau makan siang. Kulihat kursi Paman Ardi, ia tidak ada. Oh iya, Paman Ardi kan menunggu di pelabuhan dengan Pak Fandi. Kulihat di penjuru ruangan ini, orangnya pun sudah pergi mencari makan. Aku pun bergegas pergi meninggalkan orang mulut pedas itu. Setelah sampai di pintu utama, ternyata Nadia, Melati dan Wiwi telah menungguku. Sapaku. Jesslyn, kami hari ini pulang lebih awal, ucap Nadia. Oh, aku sebaliknya. Kami pulang dulu ya nanti, sela Wiwi. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu aku mengajak mereka langsung ke restoran. Sudah, jangan sedih ya, sambung Melati. Sekitar pukul 1, aku dan 5 karyawan lain termasuk Mahendra, kami menuju pelabuhan yang tidak terlalu jauh dari pabrik. Setelah sampai, kami langsung mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Aku mencatat beberapa banyak kompor yang harus dikirim. Sekitar pukul 5.28 waktu Indonesia Barat, pekerjaan kami selesai. Semua karyawan pulang, termasuk juga aku dan Paman Ardi. Jesslyn, kamu pulang sama siapa? Tanya Pak Ardi. Sendiri, Paman. Lalu aku pun tidak tahu kehadiran Pak Fandi, kenapa ia ada di sini. Kebetulan ada kamu, Jesslyn. Ini ada sedikit data yang harus kamu isi sekarang ini juga, ucapnya. Bukannya itu tugas Liana? Sela Paman Ardi. Ya, tapi kalian tahu kan Liana, dia tidak bisa datang, jawab Pak Fandi pula. Memang benar Kak Liana, wanita rambut sebahu itu pernah bercerita padaku. Ya sudah, tidak apa-apa Paman. Langsung kusambar map di tangannya dan meninggalkan ia, sedangkan Paman Ardi mengejarku. Perlahan aku memasuki ruangan itu. Paman Ardi sudah pulang duluan. Apa aku harus sendirian lagi di ruangan ini? Jantungku berdetak hebat. Suasana di sini sangat berbeda dengan siang hari. Banyak sarang laba-laba yang bergelantungan. Buru-buru aku isi data itu. Benar kata orang tetua, jika dalam terdesak, semua kerja akan mudah menyelesaikan dalam waktu singkat. Langsung kututup laptopku. Semua karyawan di sini mempunyai laptop sendiri. Hanya aku yang dibelikan Pak Fandi. Awalnya aku menolak, tapi ia memaksa. Ya terima saja, jadi ini juga sudah jadi milikku. Baru beberapa langkah menuju pintu, brok, satu benda jatuh, tapi aku tidak tahu benda apa itu. Brok, yang kedua kalinya terulang. Siapa di situ? Perlahan aku menuju ke meja belakang memastikan siapa di situ, tapi tidak aku temukan. Lalu kudongakkan kepala ke bawah meja. Rasanya aliran darahku berhenti. Apa hanya halusinasi belaka atau memang nyata?
tengkorak hidup. Ya, aku melihat tengkorak hidup yang masih utuh. Aku semakin panik saat tengkorak itu ingin mendekat ke arahku. Buru-buru aku berlari menuju pintu, tapi entah salah di mana, aku bukannya menuju pintu, malah ke arah dinding. Saat kulihat ke samping, tampak cairan merah di dinding itu. Apa itu darah? Ah, aku kaget bukan main saat melihat tengkorak hidup itu berada di sampingku. Aku lari lagi menuju pintu. Tinggal beberapa langkah aku sudah tertelungkup saat kulihat ternyata tengkorak hidup yang kusandung. Aku semakin histeris saat tangan tanpa daging itu menarik kakiku. Dengan sekuat tenaga, kutarik kakiku hingga ia terpelanting. Tapi ternyata ia masih ingin mengejarku. Brak, kututup pintu itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.